Assalamualaikum Pak Kemas. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Suara saya jelas. Di jelas Pak Kemas. Mantap. Selamat sore, Siap. Mas Haruno, Mas Sore Pak Mas. Didi juga Ya, Mas Ajud. Pak Kemas di kantor apa sudah atau WFA ini? Sudah pulang, Pak. Kita masuk jam 7, pulang jam 3. Oh gitu ya. Hmm. Jadi Keren, yang keren, masuk keren. jam 7 pagi boleh pulang cepat. Jadi berangkat jam 6 gitu ya Pak ya? Hmm. Kalau Jakarta Jam kan 6. mau berangkatnya jam 6 kan. Jadi ya oke lah. Tapi lebih sepi kan jam 6 gitu, jam Hmm. 5 gitu. Lebih sepi kan jalan. Kalau Wah masuk bisa. jam 8, pulang jam 4 gitu aja sih, Mas. Fleksibel. Oh gitu ya. Oh Hmm. bisa opsional gitu maksudnya ya? Hmm. Dibagi beberapa ini. Lo Ramadan doang tapi. Oh selama bulan Ramadan. Ya, 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 ya. Hmm. Asik, asik itu. Di Adaru bikin kayak gitu Pak Didik. kenapa, no? Di Adaru bikin opsional waktu masuk gitu Pak Didik. Oh, tapi di Jakarta udah, tapi di set kan nggak bisa. Di Nggak set bisa. juga bisa kan, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, tahapan. Nah, nah, Mas Haruno. Mantap, mantap. Masih Nanti onsite kita Pak ketemu Didik. hari, ya masih nanti besok langsung. Nanti ketemu kan? Ya, di berangkat. Sabtu insya Allah Pak. Ya, Ya, udah, sama. siap. Temanya kurang mirip-mirip no, dengan yang saat ini nih, Mas. Yang nanti kita buat yang Bis. offline. Nah. Boleh nih Pak Kemas nih nanti jadi salah satu Iya, narasumber Pak. Pak Kemas berkenan nggak jadi narasumber offline Pak Kemas? Di mana, di mana? di Kita itu Jogja. biasa ngadain offline. eh Ya ini Pak seminar offline gitu. Jadi seringnya online kan terus tahun sekali gitu kadang ngadain offline Pak. Insya Kebetulan Allah waktunya cocok sih, Mas. usulan Pak Didi ini temanya sesuai dengan apa yang sampaikan Pak Kemas sore hari ini nih. Siap. Ini juga bisa di fit for purpose, Pak. Kalau ada request mau lokasi mana yang kita pelajari, Oh gitu. bisa nanti bisa dilihat kalau tertarik. Siap, siap. Tentu saja dengan senang Oke, hati. oke. Tadi pagi itu juga KLH itu ngundang ini, ngundang perusahaan-perusahaan tambang em, untuk yang ini ya mengajukan izin pembuangan limbah cair ya dari tambang. Eh, un- Sebelum SLO, nah mereka membuat aturan baru tuh kapasitas daya tampung, settling pond Hmm. lebih besar. Nah itu nanti kita akan undang ya. Siap. Aturan barunya apa Pak? Maaf kurang jelas. Ya, aturan barunya kan kalau di Minerba itu kan di 1827 2018 itu kan 1,25 kali eh, kali catchment area kali curah hujan maksimum selama 84 jam gitu ya. Oke. Terus koefisien limpasannya 0,77. Nah, ini SDM lebih apa? Karena lebih ini lagi perkaliannya 1,5, kemudian koefisiennya itu 0,9 gitu ya. Nah, Wih, jadi mantap. anu, apa, intinya kalau kita hitung-hitung tuh nambah 340% dari existing. Ada yang Keren, keren, tanya-tanya. keren. Nah, nanti kita Jadi mau bahas itu sekalian Pak. ya, nanti kita yang kemarin itu. Mas Ajud di mana Mas Ajud? Lagi cuti ya? Ini Pak, baru hari pertama nih di rumah. Alhamdulillah. Wah, seger pantesan. Alhamdulillah Oh, tetap badan. Jangan-jangan udah buka ini duluan. Oh, belum. Iya, iya, iya. Kok seger banget tuh karena udah cuti ya? Iya. Iya, iya, iya. Gimana nih Pak Haruno? Alhamdulillah di Jogja. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa kita mulai Pak atau masih Silakan, menunggu? silakan Mas.
Moga moga Oke, Mas. Pak ya, kita mulai ya. Udah jam 4 sesuai jadwal. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya ya yang hadir pada agenda Kagama HSR Talk dengan edisi ngabuburit ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, perkenalkan nama saya Ajudia Prida Pratama ya, atau bisa dipanggil Ajudia sebagai praktisi keselamatan yang akan menjadi moderator pada agenda Kagama HSC Talk pada hari ini. Oke, mungkin tidak menunggu lama, mungkin langsung saja ya untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk di-apply kan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dilanjut untuk menyanyikan lagu Himne Gajah Mada. Ku berjanji
Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak ya, untuk sebelum kita memulai untuk agenda materi, ada sambutan dari pengurus Kagama HSE kepada Bapak Didik Triwibowo. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aditya. Eh, Suara saya terdengar, Mas Aditya? Alhamdulillah Pak, terdengar dengan jelas. Baik, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, eh, rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Salam kenal Mas Aditya, Mas Kemas, ya Mas Haruno dan rekan-rekan panitia Kagama HSI Top ya khususnya, serta rekan-rekan yang hadir di agenda virtual kita edisi Ramadan ya, ngabuburit. Ini sudah kali ketiga kalau tidak salah ya, Kagama HSE Insya Allah konsisten istiqomah ya untuk menebarkan manfaat ya sesuai dengan moto kita ya, guyub, rukun, migunani begitu. Dan insya Allah agenda-agenda seperti ini akan terus kita jaga, tidak hanya nanti di Ramadan ya, tapi eh, nanti setelah Ramadan. Dan tema kali ini sangat-sangat relevan ya. Ini sudah diskusi juga dengan Mas Haruno, insya Allah nanti di bulan Mei ya, Mei atau Juni paling lambat kita juga akan mengadakan seminar nasional, temanya juga terkait dengan bencana hidrometeorologi begitu ya, dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi penegakan hukum dan juga tanggap bencana. Insya Allah Kagama akan terus, khususnya Kagama SE akan terus hadir ya, memberikan warna, memberikan sharing ya kepada umum maupun praktisi serta akademisi. Mudah-mudahan ini menjadi wadah kita semua untuk berbagi apa yang kita miliki ya dalam hal ini pengalaman maupun pengetahuan. Terima kasih untuk narasumber ya, ini sangat baik sekali dan mudah-mudahan sedekah ilmunya ini bermanfaat ya tentunya dan Kagama akan semakin maju terus. Mungkin itu saja Mas Ayuja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas sambutannya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu Pak ya, untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kemas Adrian. Namun sebelum disampaikan materinya, mungkin bisa diokemkan Pak Kemas. Gimana kabarnya Pak Kemas? Sehat? Alhamdulillah baik, Mas Aju. Terima kasih Pak Didik. Izin Pak. Oke. Sudah siap Pak ya untuk memberikan Insya suatu, Allah. ya, Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin tidak banyak waktu lama ya, mungkin saya akan bacakan terkait riwayat Bapak Kemas ya, yang menginspirasi kita semua. Ya, beliau adalah manajer lingkungan yang berpengalaman di Pertamina Hulu Indonesia. Dengan pengalaman yang lebih dari 18 tahun di industri hulu minyak dan gas. Karirnya mencakup operator besar termasuk Total INP Indonesia, Chevron, dan Pertamina dengan 5 tahun terakhir dalam peran manajerial. Beliau ahli dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen perizinan regulasi, penilaian risiko, dan manajemen keanekaragaman hayati. Di luar tanggung jawab korporat, beliau, Bapak Andrian Kemas, adalah seorang pemimpin, pemikiran, dan pembicara yang aktif. Ia merupakan tokoh yang termuka di LinkedIn, tempat ia berbagi wawasan profesional dengan komunitas yang lebih dari 61.000 dan berfokus pada pengembangan profesional, pekerja muda, dan topik HSE. Karyanya secara konsisten mengintegrasikan teknik rekayasa lingkungan dengan inisiatif ESG strategis yang untuk memastikan operasional bisnis yang berkelanjutan. Beliau juga aktif
berbicara di berbagai konferensi internasional tentang HSE, ESG yang berkelanjutan selama lebih dari 7 tahun terakhir. Nah, mungkin sebelum materi disampaikan, izinkan saya, Pak, sebagai moderator ya, akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. jangan Cakep. lupa beli cendera mata. Ilmu datang dari mana saja. Mari kita simak bersama materi yang sangat luar biasa dengan tema memahami dan memprediksi bencana ekologis melalui informasi publik tentang iklim dan tata ruang. Kepada Pak Kemas, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Mas Ajud. Boleh saya yang share screen nggak, Mas? Boleh, Karena Pak? ada video yang saya putar. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak Kemas. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator Mas Ajud atas perkenalannya ya dan juga openingnya, kemudian kepada Pak Didik dan tim Kagama. Walaupun berbeda alma mater Pak, saya dari ITB, namun kalau udah ilmu pengetahuan harusnya borderless. Terima kasih banyak. Harapan saya mungkin apa yang saya share di sini itu bisa menjawab ya beberapa hal karena latar belakangnya kenapa saya buat presentasi dan topik ini, karena seringkali Pak, kalau ada bencana gitu, itu kalau di Indonesia itu saling menyalahkan Pak, itu sangat sering terjadi gitu ya. Mungkin dari kita, dari masyarakat umum gitu ya, masyarakat awam gitu ya, kita menyalahkan kementerian, mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM gitu ya, Kementerian Tata Ruang gitu ya. Kemudian dari kementerian juga ada tendensi menyalahkan masa lalu gitu ya, atau menyalahkan pengusaha gitu ya. Pengusaha juga bingung disalahkan gitu ya. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya kalau kita, harapan saya dalam waktu beberapa waktu ke depan ya, 30 menit, 1 jam ke depan, kita bisa memahami bahwa sebenarnya kita itu bisa Pak, dengan menggunakan informasi umum publik yang sudah ada, kita tuh sebenarnya bisa memprediksi apakah akan ada bencana ekologis atau tidak gitu. Dan ini sangat bermanfaat kalau kita sebagai pekerja nih kayak saya nih Pak, ini terpakai sekali di pekerjaan saya supaya jangan sampai pekerjaan proyek-proyek di Pertamina itu menyebabkan ada bencana ekologis gitu. Ada orang utan yang terdampak, ada gajah yang terdampak dan yang lain-lain gitu ya. Tapi saya juga bisa menggunakan ini misalnya sebagai masyarakat juga menilai kalau memang ada bencana misalnya eh, kasusnya taman konservasi gitu dijadiin sawit itu sebenarnya salah siapa gitu. Apakah murni salah pengusaha sawit atau jangan-jangan itu kesalahan eh, kolektif gitu ya. Nah, ini harapannya teman-teman bisa menyimak ini dan kedepannya bisa memprediksi sendiri ya. Tidak perlu pakai AI, cukup dengan pemahaman yang kita dapatkan, pakai open source publik, informasi publik, teman-teman bisa melakukannya. Izin saya lanjut sebentar. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Ajud, saya next saja. Ini latar belakang juga sudah saya sampaikan, ya ini adalah bentuk keprihatinan kita, teman-teman. Kita tahu kemarin Sumatera habis dilanda bencana ekologis yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga Cisarua gitu ya. Ada juga banjir bandang gitu ya. Kemudian juga di beberapa tempat di Indonesia gitu. Sebenarnya ini menjadi hal yang bisa jadi pelajaran. Kalau di HSE mungkin Pak Didik juga tahu, learning from event itu sangat penting gitu. Kalau kita nggak bisa learning from event, ya kita hanya akan menunggu kecelakaan itu terjadi. Karena yang namanya sejarah itu pasti berulang, Pak, Bu, gitu ya. Nah, ternyata kerusakan ekologis itu terjadi disebabkan oleh kegiatan yang legal ataupun ilegal. Jadi seringkali kita menyalahkan sesuatu itu ilegal, Pak, gitu. Wah, ini ada pembalakan hutan ilegal, ini ada perubahan tata ruang ilegal, ini ada tambang ilegal, ini ada minyak ilegal gitu. Tapi apakah betul itu ilegal gitu ya? Nanti kita akan bahas. Dan ini bisa diterapkan pada pekerjaan teman-teman. Jadi ini adalah lintas disiplin. Saya di migas, ini bisa terpakai di tambang, di perkebunan, di perumahan, di pembangkit listrik dan yang lain-lain. Ya, saya lanjut. Pertama, ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol, yakni cuaca, gitu ya. Ini saya akan bahas dari sisi cuaca dulu, teman-teman, ya. Teman-teman mungkin di sini yang
kelahiran 80, 70 gitu ya, pernah merasakan suatu era di mana Oktober, Maret itu musim hujan, April, September musim kering gitu ya. Tapi semakin ke sini, itu kondisi sudah tidak bisa diprediksi. Apalagi di Indonesia itu musim hujan terus, teman-teman. Mau bulan apapun itu hujan terus ya. Ini terjadi karena adanya anomali atau ekstremitas suhu. Ini bisa didapatkan dari informasi publik tentu saja, bahwa ini bukan artinya merah ini suhunya panas ya, tapi relatif dibandingkan dengan average-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, angka average-nya itu warnanya putih, sementara semakin merah ini dia lebih hangat. Kalau biru itu lebih dingin. Tapi bukan berarti dia dingin banget ya, dia relatif terhadap suhu average-nya. Ya, di sini di data ini kita dapatkan bahwasanya tahun 2024 itu adalah tahun terpanas, 2023 adalah tahun terpanas kedua, dan 2025 adalah tahun terpanas ketiga secara average. Artinya memang ada kondisi bumi yang sudah berubah. Berarti 2026 ini kemungkinan juga tahun terhangat juga gitu, terpanas juga. Nah, banyak pertanyaan ke saya, Mas, emang kalau nambah suhu 1 derajat, 2 derajat, emang kenapa? Kan nggak masalah gitu kan, nggak mungkin hujan jadi semakin sering gitu kan. Kan juga kita juga nggak mengganggu kenyamanan, cuaca buruk juga nggak akan terjadi gitu kan. Sebenarnya teorinya betul, Mas, kalau kita melihat hanya dari sudut pandang kita. Kalau saya di Jakarta nih, suhu 30, naik 1 derajat 31, naik 2 derajat 32, kan tinggal pasang AC, selesai gitu. Bukan masalah ekologis. Nah, sebenarnya, Mas, poinnya adalah kenaikan suhunya tuh kalau di daerah-daerah kita tuh nggak ada masalah, Mas. Mau naik suhu 5 derajat juga mungkin nggak ada masalah. Orang Bandung dulu 18, sekarang 23, 24 nggak ada masalah. Hidup-hidup aja gitu. Masalahnya adalah kalau itu terjadi di kutub. Kutub itu es isinya. Es, kalau misalnya suhunya -1, -2, terus naik jadi 2 derajat, kan suhunya jadi 0. Jadi setimbang antara potensi dia mencair atau tidak. Fasenya berubah dari padat ke cair. Nah, kalau suhunya naik, let's say udah 0 nih, naik 1 derajat gitu ya. Suhunya jadi 1, artinya semua es di kutub akan mencair. Suhu es di kutub mencair, teman-teman, efeknya adalah kutub jadi lebih hangat dari sebelumnya. Kita tahu bahwa di Katulistiwa itu kan matahari paling banyak ya. Berarti kalau Katulistiwa itu kena panas, air panas kan hangat mengalir ke air dingin. Oleh sebab itu maka adanya arus laut tuh seperti itu, namanya conveyor belt, namanya global conveyor belt. Nah, kalau di atas itu semakin hangat, artinya arus air laut tidak akan mengalir secepat itu ke arah kutub karena lebih hangat. Delta suhunya menjadi lebih kecil. Artinya, katulistiwa yang kepanasan oleh sinar matahari kan nguap tuh. Harusnya air laut panas itu membawa hujan ke arah subtropis. Itu nggak terjadi. Karena alirannya melambat, akhirnya air panas lautnya ngumpul di Katulistiwa sekitar situ. Akhirnya udah nguap hujan lagi. Itu penyebabnya di seluruh Katulistiwa itu hujan terus, teman-teman. Sementara kalau teman-teman lihat di area subtropis, banyak yang ekstrim kering, banyak yang ekstrim dingin, banyak yang em, nggak hujan-hujan gitu ya. Teman-teman lihat kita, saudara-saudara kita di Middle East sempat beberapa waktu lalu sampai sholat hujan karena nggak turun-turun hujannya. Kita lihat di Eropa ada ekstrim dingin ya. Di Amerika di Chicago danau sampai berubah menjadi es gitu ya. Itu karena aliran laut panas itu nggak buru-buru sampai ke arah subtropis, sampai ke kutub karena melambat itu. Itu sebenarnya bahaya. Itu yang penyebab cuaca buruk tuh seperti itu. Tapi nanti kita bahas ya cuaca ya. Ini cuma dari air laut aja. Nah, itu data dari BMKG-nya dunia ya, global. Sekarang kalau kita lihat dari observasi BMKG saja di Indonesia, valid bahwa tahun lalu 2025 itu sebagai salah satu tahun terpanas ke-6. Artinya memang di Khatulistiwa ini semakin panas secara umum, teman-teman. Karena matahari kita ada di tempat yang paling banyak kena matahari, air laut banyak menguap di sini, tapi aliran air laut ke arah kutub utara atau selatan tidak selancar biasanya, sehingga panas tapi hujan gitu ya. Sebenarnya bagus, ada sisi bagusnya untuk pertanian ya, untuk tanaman kita gitu. Tapi masalahnya lingkungan kita siap apa enggak? Itu pertanyaan lain ya. Ini juga kita bisa lihat di BMKG, itu adalah curah hujan, teman-teman. Curah hujan rata-rata di Indonesia, gitu ya. Bisa dilihat datanya di BMKG.
kita lihat ada beberapa daerah yang curah hujannya itu tinggi gitu ya. Dan kalau kita memang tanda petik menilai, oh ya kalau curah hujan tinggi, jangan ada perubahan tata ruang dong, jangan ada pembalakan dong, jangan ada perubahan fungsi hutan dong, kan gitu ya secara sederhana. Saat itu diubah menjadi sesuatu yang mudah longsor ya bencana ekologis, itu tinggal nunggu waktu, kan cuma gitu ya logika sederhananya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang catatan curah hujan tahunan tertinggi nih, teman-teman. Bisa dilihat bahwa 2025 memang curah hujannya tinggi ya, tertinggi di Indonesia kedua dibandingkan 2010 gitu ya. Dilihat di sini, memang kalau curah hujan tinggi artinya apa, teman-teman? Artinya hati-hati longsor bisa terjadi anytime, bencana ekologis bisa terjadi anytime, gitu ya. Kalau daya dukung lingkungannya tidak siap. Selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran sekarang di Jayapura kita kita ke saudara kita di Papua, teman-teman. Di Papua itu kan ada es abadi ya, gitu ya. Nah, ternyata kondisi es abadi itu menjadi tidak terlalu abadi lagi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini jumlah esnya itu semakin turun, teman-teman. Jumlah esnya semakin turun sehingga prediksinya di 2027 udah nggak ada es lagi. Nah, apakah es ini itu pertanda bahwa Papua semakin panas? Jawabannya mungkin iya, mungkin enggak. Kenapa? Bisa saja mungkin Papuanya tetap, teman-teman. Tapi di bagian hilirnya, misalnya gunung itu kan ada puncak, ada lereng gitu ya. Di bagian lerengnya itu, eh sorry Mas, bisa di-mute dulu, ada yang bocor, mohon maaf. Jadi kalau di bagian Papua itu, kalau di bawahnya itu tadinya pohon, Mas, terus pohonnya digundulin gitu ya, maka nanti akan ada yang namanya siklus panas gitu yang saling akan masuk ke atas gitu ya. Jadi ya fenomena itu ada ya, secara fisika itu sangat mungkin terjadi. Kalau bawahnya gundul, maka panasnya nggak ada yang terserap, semuanya bisa naik ke tempat yang lebih dingin. Efeknya apa? Efeknya esnya mencair. Jadi bencana ekologis itu nggak cuma karena hujan banyak gitu, nggak cuma karena iklim aja, tapi perubahan tata ruang itu sangat mungkin terjadi. Nanti kita bahas ya lebih detail ya. Oke, tadi ini adalah prediksi curah hujan teman-teman. Prediksi curah hujan tahunan tahun ini ya bisa dilihat di Indonesia itu banyak area-area yang hijau, hijau muda, hijau tua itu adalah curah hujannya tinggi. Nah, kalau ini dipadankan dengan kerusakan lingkungan di daerah situ, legal maupun ilegal, ya bencana ekologis bisa terjadi kapan aja gitu. Secara sederhana kita bisa menilai seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, informasi ini, nah ini yang mungkin saya mau ajak teman-teman keagama itu akses ini. Teman-teman bisa download di Play Store di iOS info BMKG. Atau teman-teman bisa masuk ke situsnya bmkg.go.id. Itu semua informasi yang saya sampaikan tadi itu publicly accessible. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi ngambil master degree S2, S3, ataupun S1 misalnya penelitian soal kondisi atau prediksi soal kerusakan lingkungan, atau teman-teman lagi bikin AI, ya teman-teman lagi ngetrain model AI kalian, teman-teman bisa pakai data BMKG. Semuanya readily accessible gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak ada alasan untuk sebagai kaum terdidik untuk tidak bisa memprediksi iklim itu sebenarnya tidak ada alasan, karena kita sudah punya datanya, gitu ya. Selanjutnya, di sini juga ada data-data di BMKG ini, ada data-data soal arus laut, ya, soal angin, pergerakan hal-hal yang bisa kita lihat di sini, potensi banjir dasarian, potensi banjir bulanan, ini semua bisa teman-teman lihat gitu. Jadi nggak ada sebenarnya statement-statement yang bilang, wah kita tidak bisa memprediksi cuaca gitu. Kita bisa memprediksi cuaca, masalahnya kita mau melakukan sesuatu setelah kita memprediksi apa enggak gitu kan, itu sebenarnya ya. Oke, juga kalau kita mau lihat data secara historis, di BMKG juga menyediakan pandangan iklim 2026 ya, 2020, 2024 dan yang lain-lain. Ini silakan diakses gitu, dan ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di organisasi masing-masing gitu ya. Oke, cukup soal iklim. Sekarang saya bahas mengenai hal yang penting, yaitu kerusakan ekologis ya di tapaknya ya. Kalau iklimnya berubah, hujan makin sering, tapi ekologis kita bagus, sebenarnya nggak ada masalah.
it needs two to tango sebenarnya. Kalau dua-duanya hujan tapi ekologi rusak, nah itu adalah bencana ekologis. Itu ya logikanya. Oke. Yang saya mau harapkan teman-teman adalah teman-teman bisa langsung sambil nonton ini saya ini, teman-teman langsung aja coba akses One Big Map. Ya, silakan googling One Big Map. Jadi One Big Map ini teman-teman, itu adalah eh, karya yang menjawab keresahan kita semua. Kita tahu bahwa sebelum adanya era One Big Map, itu setiap kementerian, setiap badan tuh punya 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 peta sendiri-sendiri gitu ya. Kita harus ngumpulin gitu sebagai sebagai pengusaha gitu kan. Kalau kita mau masukin AMDAL, kita kumpulin satu-satu. Nanti ternyata tumpang tindih gitu ya. Kita yang tahu gitu ya. Antar government bisa saja ngobrol, bisa saja tidak. Bahkan antar Pemda, tata ruang daerah dan tata ruang provinsi beda. Itu bisa saja terjadi. Nah, One Map ini bisa ini open source, ini semua bisa mengakses maksudnya. One Big Map ini berisi peta tematik, ada 7 tema: batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan, pertanahan, sumber daya alam lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Jadi ini udah hampir semua lah. Ada 38 provinsi dan juga 23 kementerian lembaga gitu isinya. Jadi semua udah diintegrasiin ke sini ya. Oke, saya akan demokan ya. Jadi saya akan demokan, teman-teman langsung aja. Pertama, langsung masuk ke onemap.big.go.id ya. Nanti teman-teman masuk ke sini. Di sini ada statement dari One Map ini, kemudian di sini dijelaskan ada 151 peta di dalam sini ya. Kemudian nanti kita turun, ada peta apa saja yang sudah saya bacakan tadi ya. Ini ada 23 kementerian lembaga, jadi kita tidak perlu ngontak masing-masing mereka, apalagi lihat website mereka yang juga belum tentu update ya gitu. Ini sudah dijamin update oleh negara. Ini ada semua instansi ya yang ada di One Big Map ini. Jadi kita nggak perlu lihat satu-satu, cukup teman-teman registrasi kalau belum punya akun atau login kalau udah punya akun ya. Nanti teman-teman bisa akses sebagai pemerintah atau sebagai masyarakat umum. Ini saya coba contoh akses sebagai masyarakat umum gitu ya. Kemudian saya pencet login kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini yang saya pengen teman-teman coba gunakan onemap.big.go.id ini sebagai informasi untuk teman-teman bisa memahami daerah teman-teman sendiri ya. Ini juga berkantor di Jakarta, teman-teman bisa di email, bisa di telepon. Orang-orangnya juga sangat responsif kalau teman-teman mau konsultasi atau hal-hal yang lain ya. Oke. Setelah masuk ke One Big Map ya, saya akan coba langsung kita demo ya. Kemarin teman-teman ingat kasusnya Taman Nasional Tesonilo yang viral gajah ya. Gajah-gajah itu terusir oleh sawit gitu kan. Sampai tempat mereka habis, kemudian ternyata setelah viral ada penolakan dari masyarakat di sana saat mau ditertibkan. Katanya itu sawit punya mereka. Kan solusinya gampang sebenarnya. Itu Taman Nasional, kalau ada kegiatan di luar Taman Nasional, ya usir aja gitu loh. Kenapa sih lama-lama? Kalau mereka nggak mau diusir, kan pakai TNI sama Polri aja selesai. Nah, ternyata kasusnya tidak segampang itu. Sawit di sana legal, teman-teman. Di sana ada HGU-nya. Nah, itu kita lihat ya. Saya taunya dari mana? Taunya dari One Big Map. Ya, saya coba demokan. Jadi, setelah teman-teman masuk ke onemap.big.go.id ini, ke One Map ini isinya seperti ini ya, seperti JS biasa. Sebelah kanan ada layer-layer. Nah, ini untuk tipe tutupannya, dan sebelah kiri ada petanya. Kita mau ngeklik apa? RT RW, kehutanan, wilayah izin tambang, wilayah izin migas, kawasan cagar budaya, kawasan ekonomi khusus. Semuanya ada di sini, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal nyalain layernya. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu soal kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo. Oke. Kita nyalain layer Taman Nasional ya. Kemudian ini langsung muncul Taman Nasional di mana-mana. Kita zoom ke arah Riau. Taman Nasional Tesonilo adanya di Riau. Ya, benar ya namanya Tesonilo. Oke, berarti benar nih. Ini objek yang mau kita obrolin. Nah, di sini teman-teman tinggal klik legendnya. Di sini muncul kawasannya. Ini zona apa? Zona inti, zona rimba, zona perlindungan, zona rehabilitasi lengkap. Jadi ini Taman Nasional, teman-teman. Oke? Clear ya. Ini menjadi subjek diskusi kita.
Nah, sekarang kita ngomongin sawit. Ya, kita bisa lihat sawit di mana? Bisa lihat sawit di sini. Kita masuk ke sini, ada yang namanya peta indikatif tumpang tindih atau PITTI. Dengan apa? Dengan sawit. Kita nyalain ya. Ini mungkin butuh waktu dikit ya teman-teman ya. Tapi kita nyalain. Ini harusnya langsung muncul sawit-sawit yang ada di daerah sini. Ya, yang tumpang tindih ya. Oke, sorry kita nyoba nyalain lagi. Mungkin karena error. Dan akan muncul hijau. Nah ini, nah kalau dilihat, memang secara peta ada sawit yang masuk kawasan Taman Nasional. Nah, sawit-sawit ini itulah sawit legal, teman-teman, karena tutupannya ada HGU-nya. HGU itu ya kayak rumah tuh ada SHM-nya, ada SHGB-nya. Mereka ada HGU-nya yang ngeluarin siapa? ATR BPN. Gitu. Artinya kegiatan mereka itu ada HGU-nya di dalam Taman Nasional Konservasi. Kenapa berbeda? Karena Taman Nasional Konservasi itu dibuat SK-nya Kementerian Kehutanan. HGU yang ngeluarin ATR BPN. Dasarnya apa? Tata ruang. Tata ruangnya berarti bilang dulu ini bukan Taman Nasional. Kalau kita lihat, kita zoom, ini udah botak teman-teman. Lihat ya. Berarti udah sawit semua ini. Ini zona merah harusnya. Kelihatan ya, ini zona merah. Tapi saat kita matiin imagery-nya, ya, nah ini udah botak. Artinya benar berita viral itu. Nggak, di Taman Nasional ini tidak ada lagi yang namanya zona inti dan yang lain-lain. Semua sudah botak karena sawit. Masalahnya sawitnya ada HGU-nya. Kalau udah ada HGU-nya, wajar kalau ada penolakan masyarakat untuk direlokasi. Ya kayak teman-teman nih, misalnya teman-teman rumahnya di Ragunan. Tiba-tiba negara itu memperluas taman nasional, memperluas kebun binatang Ragunan misalnya ya, ini misalnya loh. Nah, teman-teman udah punya SHM di situ, udah punya SHGB, terus teman-teman dikasih surat, pergi ya, ini buat perluasan area konservasi hewan. Kan teman-teman juga nggak mau gitu. Ya udah Pak, beli dulu dong tanah saya, gitu kan? Jadi seperti itu teman-teman, gitu. Jadi ini adalah kalau kita tahu di awal ada tumpang tindih seperti ini, kita bisa bersikap sebenarnya. Tapi kita juga bisa melihat dalam hal ini siapa yang salah. Itu bisa juga. Jadi saat teman-teman ingin mengkritisi, teman-teman bisa mengkritisinya dari sini. Kalau kan kita lihat kemarin banyak demonstrasi ke Kementerian Kehutanan. Saya nggak bilain Kementerian Kehutanan. Tapi Kementerian Kehutanan sudah menerapkan area ini sebagai area konservasi. Ada SK-nya. Berarti mereka sudah melakukan pekerjaan mereka. Kemudian di sini ada HGU-nya yang ngeluarin ATR BPN zaman dulu. ATR BPN itu tidak bisa mengeluarkan HGU kalau nggak sesuai tata ruang. Tata ruang yang mengeluarkan siapa? Provinsi. Berarti dulu teman-teman, pada masanya itu ada tata ruang provinsi yang bilang ini kawasan umum. Maka dari itu pengusaha sawit beli itu keluar HGB, udah bayar ke negara, udah bayar pajak gitu, udah keluar uang, masuk kas negara gitu harapannya. Kemudian karena dulu belum terintegrasi, makanya HGU-nya udah ada keluar. Begitu masuk surat SK Kementerian Kehutanan atau Lingkungan dan Kehutanan dulu, ini sebagai taman nasional, bentrok. Akhirnya dua-duanya sama-sama legal. Nah, ini yang repot, teman-teman. Nah, ini taunya dari mana? Dari One Map ini, ya. Oke, lanjut ke yang lain. Oke, sekarang kita akan demo tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu terjadi di mana-mana, teman-teman. Karena memang di Indonesia ini mungkin setiap kementerian punya objektif masing-masing. Kementerian SDM objektifnya misalnya Minerba adalah mengetahui cadangan-cadangan mineral dan batu bara yang ada. Kementerian SDM bagian migas adalah bagaimana kita tahu migas-migas potensi yang ada di bawah tanah. Semuanya di bawah tanah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagaimana proteksi area konservasi di atas, gitu ya, biodiversity di atas, supaya nggak ada bencana ekologis. Pemerintah daerah punya objektif bagaimana daerahnya optimal dari sisi ekonomi, budaya, lingkungan. Jadi objektifnya beda-beda. Sekarang saya akan tunjukin demonya. Saya akan ke area tempat saya bekerja ya, teman-teman, di Pertamina Hulu Indonesia bagian Kalimantan. Saya nyalain kawasan konservasi, muncul konservasi. Ini saya klik namanya Taman Nasional Kutai ya. Oke. Berarti ini adalah kawasan konservasi. SK Menteri bilangnya ini adalah kawasan konservasi. Oke. Saya nyalain sekarang tata ruang tutupan migas. Ini migas lengkap juga teman-teman ya. Kita nyalain tata ruang migas untuk tahu wilayah kerja migas ini di mana. Ya, kita cek nih.
Migas ini oke, konvensional. Nah, ada tabrakan antara wilayah kerja Pertamina EP Sangatta dengan Taman Nasional. Gitu. Jadi atasnya Taman Nasional, bawahnya wilayah kerja migas. Tambang saya nyalain. Ada juga teman-teman. Tambang di dalam area Taman Nasional yang ngeluarin menteri IUP-nya, ya. Ya, ini buat PT siapa? PT Tambang Damai di sini. Jadi bayangkan PT Tambang Damai itu dikasih IUP di Taman Nasional Kutai, area konservasi, sampai masuk ke area merah, kuning. Di satu sisi, Pertamina EP, Sangatta dikasih di situ juga. Bayangkan, satu lokasi, tiga eh, kepentingan. Nah, sekarang kita nyalain, teman-teman. Kita nyalain, sudah rusak apa belum? Kita nyalain imagery-nya. Oke, kita zoom nih, Taman Nasional Kutai. Kita zoom. Nah, kalau teman-teman lihat tutupannya masih rigid. Jadi area merah konservasi masih dijaga. Nah, di bagian bawahnya itu ada kegiatan pertambangan. Bisa dilihat ya di sini ya. Ada kegiatan pertambangan di sini. Nah, kita nggak bisa serta-merta bilang, wah ini harus ditutup nih, ilegal. Nggak bisa, karena ada IUP-nya. Dan bisa saja ini ada di area di boundary luar dari Taman Nasional. Kayak gitu. Nah, apakah ada sumur migas di sini, teman-teman? Ya, sekarang kita coba zoom out dulu ya supaya konteksnya lebih enak. Oke. Apakah ada sumur migas di sini? Nggak ada ya. Karena kebetulan saya manajer lingkungannya, saya bilang udahlah semua sumur kalian keluar aja. Karena wilayahnya masih luas. Kurang lebih gitu. Sekarang saya coba zoom ke area dulu yang sempat viral apa? Raja Ampat. Sempat ada kegiatan nikel yang akhirnya ini kan teman-teman ya, jadi masalah kan, kok ada nikel sih di Raja Ampat? Itu kan area yang diproteksi. Karena ada IUP-nya. Jadi secara legal, PT Anugerah Surya Pratama itu mendapatkan IUP dari Bupati. Artinya buat nikel, artinya kegiatannya di sana legal teman-teman gitu. Kalau memang Raja Ampat ini memang area yang untuk harus dilindungi terus, harusnya jangan dijadikan IUP kan gitu. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau tanda petik demonstrasi, kita mau mengkritisi, kita mungkin bisa dengan one map ini bisa lebih wise. Ini siapa sebenarnya yang salah gitu loh. Dalam hal ini banyak yang berpendapat bahwa loh Mas, ya Bupati jangan ngeluarin IUP dong kalau ini memang nggak buat nikel. Kayak gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau memang dia udah dikeluarin IUP-nya, berarti salahnya mungkin perusahaannya tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi juga ada share salahnya dari pihak pemerintah juga. Jadi in it together, nggak bisa saling menyalahkan gitu. Ya, itu contoh tumpang tindih aja antara kawasan konservasi, pertambangan sama migas. Jadi subsurface sama surface itu tumpang tindih itu udah hal yang eh, lumrah terjadi di Indonesia. Ini kenyataannya ya, gitu ya. Sekarang kita bahas mengenai tata ruang non inilah ya. Oke. Sekarang kita bahas contohnya di Waduk Saguling. Saguling ini ada PLN, pembangkit listrik tenaga air. Itu sangat besar ya yang menghidupkan wilayah Bandung Barat itu Saguling gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Case yang sama. Kalau kita tahu akan ada longsor nggak? Akan ada pengendapan nggak di wilayah Saguling ini? Sedimentasi parah nggak? Akan ada kemungkinan listrik kita akan susah nggak? Kayak gitu. Kita lihat ya. Oke. Sekarang ini Saguling. Ini daerah danau ya. Teman-temannya bagian bawah ya. Yang air-air ini ya. Sekarang kita nyalain. Ada kawasan hutan di Saguling ini. Ada di hulunya. Di sini ada. Kemudian di atas juga ada. Oke. Ya, ini ada penetapan hutan dari Kementerian Kehutanan. Artinya ini harusnya hutan. Ya, logikanya gitu. Ini kan Sagulingnya di bawah. Kemudian kita nyalain tumpang tindih dengan perizinan, dengan pertambangan. Ada tambang kapur, tambang batu, segala macam ya. Coba kita nyalain, ada tumpang tindih nggak sih di sini? Oke, tunggu bentar. Mungkin butuh waktu. Nah, ada teman-teman. Jadi, di hulunya waduk itu banyak pertambangan di situ. Yang mengeluarkan siapa? Ya, yang mengeluarkan dari kementerian. Untuk apa? Untuk batuan. Jadi kalau teman-teman naik mobil dari Jakarta ke Bandung, itu pasti akan ngelihat banyak gunung yang batunya diambil.
Ini legal nggak sih? Jawabannya legal, karena ada IUP-nya. Gitu. Masalah IUP-nya bermasalah dengan pemegang hutan, yaitu masalah antar government. Tapi masalahnya ada IUP-nya di hutan. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita punya waduk, harusnya kan atasnya jangan pertambangan dong. Soalnya kalau hujan kan sedimentasi masuk waduknya jadi ini harusnya. Ya, tapi ini yang terjadi. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ya, coba kita buka layer izin usaha tambang yang legalnya, gitu ya. Ya, semuanya legal sih, tapi ini izin usaha tambang yang tidak tumpang tindih. Jadi memang ada juga sih di hulu-hulunya gubernur yang mengeluarkan. Jadi nggak semuanya tanda petik salah dari pemerintah pusat juga loh teman-teman. Tadi contohnya di Raja Ampat itu bupati yang mengeluarkan. Ini ada yang menteri, ada yang gubernur gitu ya. IUP yang tidak tumpang tindih ini gitu. Bawahnya apa? Bawahnya waduk pembangkit listrik yang menyuplai area Bandung Barat yang sangat besar gitu ya. Bayangkan kalau saat hujan ya, ini sedimentasi masuk ke sini sehingga waduknya menjadi eh, dangkal. Di sini juga ada peta topografi, teman-teman. Teman-teman kalau zoom di sini lihat ya, 940 meter ketinggian muka permukaan laut 963. Jadi ini naik sebenarnya. Artinya saat ada pertambangan di sini, di bawahnya turun, maka air akan langsung turun ke bawah. Dengan informasi-informasi ini, teman-teman sudah bisa memperkirakan ada banjir nggak. Nyalain satelitnya, teman-teman. Nggak usah buka Google Earth, karena udah dimasukin ke sini Google Earth-nya. Ya memang botak sih atasnya, gitu. Saya lihat ya, ada pemukiman, ada macam-macam gitu. Bayangkan kalau kirim limbah semua gitu ya. Atau mereka buang sampah, masuk ke pembangkit generatornya PLN, listrik jadi susah. Kalau listrik susah nanti demo gitu ya ke PLN. Kita udah bayar listrik, tapi kok listriknya biarpet gitu ya. Padahal memang di hulunya masalah terjadi seperti ini gitu. Oke, itu demo terkait wilayah spesifik. Sekarang saya akan demo lagi soal banjir bandang ya. Contoh ya, contoh terakhir kayaknya ini. Nanti kita banyakin diskusi. Ini di daerah Cisarua. Jadi Cisarua itu kayak Bandung Barat agak atas teman-teman di daerah yang teman-teman kalau suka main ke Bandung, Lembang ke atas sana yang suka liburan. Nah ini kita demo ya. Nah di sini ada Cisarua teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini yang kemarin banjir bandang ya. Kalau kita nyalain sebenarnya ada hutan nggak sih di sini tata ruang? Ada. Jadi di atas ini ada hutan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Namanya Gunung Burangrang. Nggak boleh diapa-apain. Harusnya. Ya. Oke. Kemudian kita nyalain. Oke. Kita nyalain sekarang tutup tata ruang nih. Ya. Tata ruangnya ada dua. Kabupaten kota atau provinsi. Ya udah kita nyalain provinsi dulu. Nah, kita klik di sini. Ya, tata ruangnya masuk. Kita klik. Ini namanya kawasan menurut provinsi yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya. Artinya mungkin maksudnya perda ini adalah kalau ini jangan sampai ini botak, nanti kalau udah botak bisa longsor ke bawahnya. Makanya harus hijau. Bisa aja ya. Sekarang kita buka yang tata ruang daerah. Ya, tata ruang daerah. Kalau kita klik di sini, ini adalah resapan air. Ya, jadi sebenarnya ini harusnya hijau, teman-teman. Harusnya hijau. Karena air di bagian hilir itu ngeresapnya di sini, gitu. Catchment area kalau bahasa anak-anak teknik lingkungan atau ilmu biologi ya, atau ilmu kehutanan, ya. Tapi kalau kita nyalain imagery, teman-teman, udah rumah semua, gitu. Artinya, apakah yang salah yang punya rumah? Enggak, mereka pasti udah dapat sertifikat di sini. SHM, SHGB, terserah lah. Mereka udah punya di sini gitu sertifikatnya, artinya mereka legal di situ. Nih, tata ruangnya bilang ini pemukiman pedesaan, tapi masalahnya yang oranye ini harusnya pemukiman pedesaan, tapi tadi ini adalah perkebunan juga, tapi saat kita cek tadi ke semuanya ini harusnya serapan, ya kan? Tapi kenyataannya ini nggak semua perkebunan, semuanya rumah. Padahal provinsi bilang ini harusnya memberikan perlindungan di bawahnya. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa di sini, adalah kenyataan di Indonesia seperti ini. Dan di sini udah dijelaskan ini ada kawasan rawan bencana alam, ya. Artinya kalau rawan bencana alam kan jangan bikin rumah dong, atau jangan dirilis rumah, tapi ini isinya rumah semua yang longsor kemarin gitu. Jadi sebenarnya dengan eh, pengetahuan one map ini teman-teman bisa tahu sebenarnya
ini apa gitu loh. Ada yang bermasalah nih. Ini ada tumpang tindih nih. Tumpang tindih antara kawasan pemukiman dengan kawasan yang memberikan perlindungan. Kayak gitu. Nah, di sini tujuan saya untuk share ini ya sebenarnya untuk pengetahuan kita bersama teman-teman bahwa dengan pengetahuan ini kita bisa tahu banyak hal. Saya bisa lihat topografi di sini. Saya bisa lihat tata ruang. Saya bisa lihat mana yang tumpang tindih. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya adalah ini adalah dasar kita untuk melakukan evaluasi resiko. Kita kalau teman-teman bekerja di perusahaan, apapun perusahaan teman-teman, sebagai orang HSE, kita adalah orang yang pertama harus tahu resiko mana yang paling tinggi. Nah, bagaimana kita bisa tahu resiko tinggi? Ya pakai ini, gitu. Ini adalah resiko yang kita bisa tahu. Jadi kalau teman-teman nih, misalnya diamanahi untuk bekerja di pembangkit, pembangkitnya pakai apa nih tenaganya? Pembangkitnya listrik, air, gitu. Teman-teman bisa tahu kira-kira sungai tempat saya ngambil air ini kotor nggak ya? Coba saya lihat hulunya, coba lihat tata ruangnya. Ini bisa sedimen nggak? Sedimennya bisa tinggi nggak? Bisa gampang dangkal nggak? Kayak gitu. Atau teman-teman misalnya pertambangan nih, saya bisa didemo sama siapa aja nih. Teman-teman bisa lihat ada kawasan cagar budaya nggak di situ? Ada tutupan lahan konservasi nggak di situ? Karena kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang yang kerja, orang HSE, nggak tahu kita dikasih IUP sama pemerintah. Harapan kita sih, apalagi kalau bule atasan kita, saat negara udah ngasih IUP, artinya negara boleh kita melakukan apa saja di situ, kan gitu. Kenyataannya enggak. Negara membolehkan kita untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi subsurface. Surface-nya, kita harus kulonungun sama semua orang yang punya tata ruang di atas, gitu. Itu tantangan kita. Bekerja di Indonesia tuh seperti itu, ya. Memang menarik sih, negara kita negara besar. Kalau negara yang lebih kecil kayak Singapura gitu ya. Jadi di Singapura itu tata ruang ini itu tidak tumpang tindih gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang banyak, teman-teman bawa uang banyak terus pergi ke BKPM-nya Singapura, teman-teman bilang sama orang Singapura, pemerintah, "Mas, saya mau bikin warehouse." Oh ya udah, teman-teman langsung ke daerah Ubi ya di Singapura. Tapi teman-teman bilang, "Nggak, saya maunya di daerah Orchard." Dia akan bilang, nggak bisa orchard untuk kawasan ekonomi, nggak bisa untuk warehouse. Mau di ubi nggak? Kalau nggak mau, nggak usah. Udah kayak gitu teman-teman, tata ruangnya sangat-sangat-sangat ketat. Saya mau bikin pabrik panel surya gitu. Oh, silakan ke Jurong Island. Nggak, saya mau bikin di daerah Novena. Nggak boleh, Novena rumah sakit. Kamu harus bikin di daerah Jurong Island. Kalau nggak mau, nggak usah. Kan idealnya gitu ya. Pengusaha nggak bingung kan. Makanya izin-izin di Singapura itu terbitnya cuma dalam waktu harian, teman-teman. Karena memang udah di-set semuanya. Tapi itu kan negara kecil. Negara gede kan beda gitu ya. Semakin besar, kita punya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Antar pemerintah pusat juga bisa tabrakan gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi Saguling udah. Nah, ini kesimpulan ya teman-teman, sebelum kita diskusi. Kenyataannya di Indonesia adalah ditemukan banyak tumpang tindih dalam tatanan penentuan kebijakan di Indonesia, termasuk penggunaan lahan. Ya, bisa jadi sertifikat HGU untuk perkebunan gitu ya, atau SHM untuk perumahan itu terbit pada area hutan atau konservasi. Karena tata ruang provinsi kabupaten menyatakan hal yang lain. Dia bukan hutan atau konservasi. Gitu. Bisa aja. Teman-teman udah saya kasih lihat contohnya tadi ya. Terbit-terbit aja tuh. Pemukiman gitu ya. Atau perkebunan ya. Dan bisa jadi semua punya legalitas pada saat yang bersamaan. Makanya kalau ada kasus lingkungan, semua harus ke pengadilan teman-teman. Karena semuanya punya sertifikat. Nggak usah semua punya sertifikat. Sertifikatnya aja kadang sama. Yang ngeluarin ATR BPN tabrakan. Ini punya A, ini punya B. Koordinatnya sama. Bisa terjadi gitu. Dan itu adalah kenyataan ya. Apalagi dengan yang non kementerian sama kementerian. Lintas kementerian. IUP sama WK Migas tabrakan. IUP dengan HGU tabrakan gitu ya. IUP dengan kawasan konservasi tabrakan. Kita belum cek cagar budaya, daerah sawah gitu. Teman-teman bisa explore sendiri. Makanya silakan masuk ke onemap.big.go.id teman-teman, bikin akun di situ. Apa perbedaan antara akses masyarakat umum dengan pemerintah? Bedanya adalah kalau masyarakat umum kita nggak bisa nyedot SHP-nya. Tapi kita bisa ngelihat. Kalau mas pemerintah mungkin bisa ya. Saya udah minta nyedot SHP, nggak bisa gitu. Sebagai masyarakat nggak boleh gitu karena itu punya negara. Oke, fine, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bisa ini ya. Kita bisa menggunakannya seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian
Tadi ke data-data BMKG, curah hujan tuh makin tinggi, teman-teman. Dan mungkin 2026, 2027, 2028 itu semakin tinggi. Karena bumi semakin hangat di daerah kutub, ya. Sehingga laut panas itu akan nongkrong di sekitar Katulistiwa aja, gitu. Ada bagusnya, ini bagus buat pertanian, buat hutan kita cepat pulih. Kebakaran hutan harusnya berkurang, ya, karena dikit-dikit hujan. Tapi masalahnya, kalau daya dukung kita nggak siap, ya, misalnya pemerintah lagi menyiapkan pembukaan lahan besar-besaran, alih fungsi hutan besar-besaran, ini bisa menyebabkan longsor atau bencana ekologis akan terulang, gitu. Ini yang penting buat kita semua ya, teman-teman keagama. Sifat apatis dan diam dari masyarakat hanya akan mempercepat bencana ekologis yang bisa terjadi. Masyarakat harus membantu mengawasi pemerintah dan kegiatan ilegal lainnya. No viral, no justice masih diandalkan. Ini penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada tidak setuju dengan perubahan fungsi hutan, ya, dengan proyek-proyek yang merusak ekologis, saya sih sangat menyarankan kita semua harus bersuara gitu ya di media sosial karena no viral, no justice. Apalagi keagamaan sebagai organisasi yang sangat dihormati di Indonesia punya suara kuat sih, ini menurut saya bisa jadi opsi ya untuk berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik gitu. Karena seperti yang tadi saya udah contohkan, mengubah fungsi lahan tuh gampang sekali secara legal, teman-teman. Teman-teman, kita tinggal lihat apa yang bisa dikeluarkan secara legal, alih fungsi hutan. Ada hutan nih. Kemudian kehutanan cukup melepaskan hutan itu, mengeluarkan surat pelepasan, nanti ditangkap sama tata ruangnya diubah menjadi kawasan perkebunan, tinggal diubah keluar HGU dari ATR BPN karena memang sudah bagiannya. Semudah itu secara administratif. Tapi kita bisa lihat tadi tumpang tindihnya ya sebagai masyarakat itu harapannya saya share di sini kita bisa aware dan kita bisa mengkritisi dengan ilmu, bukan mengkritisi karena kita nggak suka dengan pandangan politik gitu ya. Dan terakhir, dengan mengetahui perilaku iklim baru, tadi teman-teman bisa akses BMKG, dan juga One Big Map, kita semua di sini bisa memperkirakan bencana ekologis yang mungkin terjadi dan melakukan sesuatu sebagai bagian dari perusahaan maupun sebagai bagian dari masyarakat. Bisa. Saya menggunakan One Map ini itu untuk bagian dari perusahaan tempat saya. Saya tahu, oke, wilayah kerja dikasih negara ini, fine. Tapi tata ruang di atasnya apa? Saya tahu juga. Tadi ada konservasi, ada cagar budaya, ada ini, ada itu. Sehingga saat misalnya teman-teman pengeboran bilang ke saya, environment, tolong ini ada 100 sumur kandidat tahun depan. Tolong dapetin izinnya. Saya tinggal ngelihat ini, cek ke One Map. Wah, nggak bisa mas, kawasan konservasi. Mending mundur aja deh, atau cari. Kan WK kita masih agak luas. Bisa nggak ke arah sana? Gitu. Jadi ada diskusi di sana. Kemudian kalau orang-orang drilling kami bilang, waduh mas, saya pengennya di situ. Terus saya bilang, itu area konservasi. Lah itu WK kita. Ya udah, anggaplah saya bisa mendapatkan izinnya dengan kanan kiri gitu bisa. Karena itu hak kita juga. Terus viral, gajah lari, orang hutan lari, apa yang terjadi? Viral, kementerian masuk menghukum, menyegel, polisi datang, mem-BAP. Kita juga yang susah. Nanti semua peralatan berat kita akan disita. Investasi hilang. Orang yang harusnya kerja malah nggak bisa kerja karena harus bolak-balik kantor polisi. Kita juga yang rugi. Minyaknya nggak bisa diambil, kitanya kena konsekuensi hukum. Gitu. Karena kita melanggar aturan negara yang tidak membolehkan kegiatan konservasi, migas di konservasi. Gitu. Jadi negara yang ngasih izin berupa WK, negara juga bisa menghukum kita karena kita melanggar aturan yang lainnya. Gitu. Ya udah, kalau mau kayak gitu ya udah. Akhirnya kalau digituin kan mereka bilang, oh ya udah deh, mending saya pindah aja. Kalau banyak mudorotnya. Nah harapannya dengan memahami One Big Map ini, teman-teman bisa melakukan itu di tempat kerja. Teman-teman di pertambangan dapat IUP, jangan gegabah dulu, cek dulu tata ruangnya. Berikan masukan ke teman-teman direksi gitu, ke bapak-bapak ibu direksi di sana. Pak, yakin mau di sini, Pak? Ini daerah sini loh. Bapak bisa terekspos ini loh. Ini bukan cuma dapetin amdalnya aja, Pak. Ini Bapak mau viral kayak gitu. Taunya dari One Map. Atau misalnya teman-teman kalau mau bikin program CSR, bisa pakai One Map. Daerah mana yang kira-kira longsor? Oh, daerah sini udah botak nih. Tata ruangnya harusnya ini. Ya udah, kita penghijauan di situ. Jadi penghijauan tuh juga enak pakai One Map ini, teman-teman. Jangan asal menghijaukan aja. Cari tempat-tempat yang memang membutuhkan gitu. CSR bisa pakai ini.
Atau teman-teman mau beli rumah, saya mau beli rumah nih di Bandung. Teman-teman bisa tahu ini mungkin longsor atau enggak gitu. Cek kegiatan di situ, cek tata ruangnya. Di atas ada tambang enggak? Bakal berisik enggak gitu. Kenyamanan beli rumah aja bisa lihat dari One Map ini. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman, baik itu di kegiatan profesional maupun di kegiatan pribadi kita gitu. Jadi harapan saya sih teman-teman buruan masuk ke onemap.big.go.id, bikin akun, terus eksplorasi sesuka teman-teman di situ. Ini gratis dan ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Mungkin demikian, saya cukupkan sesi pemaparan. Saya akan kembalikan ke Mas Ajit sebagai moderator. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ardian, sangat menarik sekali ya. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa memprediksi ya terkait bencana ekologi, terkait tata ruang dan iklim. Apalagi dengan tadi adanya aplikasi One Map itu bisa ilmu baru Pak bagi saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga sama. Jadi biar nanti bisa mengecek secara mandiri terkait bagaimana dampak-dampak yang akan timbul terkait aktivitas pekerjaan kita. Nah, mungkin langsung saja ya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Jadi sekedar informasi, nanti ada 5 pemenang peserta terbaik terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Kemas Adria. Nah, bagi bapak-bapak semuanya atau bapak ibu yang izin bertanya, mohon untuk di raise hand ya. Kami nanti akan bantu untuk mengatur. Oke, yang pertama ini dari Pak Ridwan Rahadian. Dipersilakan Pak Ridwan Rahadian. Iya, sebelumnya Pak Moderator, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas Pak Ridwan. Baik Pak Ajudia, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian terima kasih juga pada Pak Adrian tentang materinya, sangat menarik. Kebetulan saya ini sekarang masih berkuliah Bapak di semester 8 di program studi Geografi Lingkungan. Nah, kami ini kan mengenali bencana itu dengan istilah bencana alam. Misalnya bencana alam longsor, bencana alam banjir. Namun seiring perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu, bencana-bencana tersebut kami menyadari bahwa sebenarnya faktor utamanya bukan alam lagi, tapi ada intervensi dari manusia. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kemas Adrian. Menurut Bapak, apakah istilah bencana alam tersebut saat ini masih relevan? Karena mengingat banyak bencana sekarang dipicu oleh aktivitas manusia. Berikut pertanyaan saya untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi kita mungkin jawab ini mungkin secara filosofis dulu ya. Jadi yang Mas bilang itu betul Mas. Jadi kan kalau kaum terdidik itu kan suka berfilosofi ya, filsuf gitu ya. Makanya banyak dari kita yang senang ngomongin Rocky Gerung ngomong kan. Jadi katanya bencana alam ini masih relevan Mas. Karena keberadaan kita adalah bencana buat alam. Jadi bencana alam itu adalah kita yang bikin bencana buat alam, alam itu hanya meneruskan, Mas. Jadi masih relevan sebenarnya. Sama kayak kita nih. Waktu itu saya pernah membantu ya. Ada waktu itu bukan longsor, bencana alam di tepi gunung, Mas. Jadi ada di lereng gunung ya, ada desa di sana. Kemudian ada gunung berapi, kemudian kan lavanya turun ya, Mas ya, gitu kan. Kemudian ada bencana lah di situ, banyak korban jiwa dan segala macam gitu. Nah, waktu kami membantu di sana, itu ada sudut pandang lain yang diberikan oleh orang lokal di sana kepada sesama orang lokal ngobrol. Mereka bilang gini, ya Bapak juga sih udah tahu setiap 10 tahun, ya kan mereka mungkin secara orang lokal tahu ya statistik ya Mas. Ini akan meletus gitu loh. Ngapain tetap bikin rumah di situ gitu. Jangan salahin alam lah gitu. Kita loh yang bikin rumah di lereng tempat lava lewat gitu. Seperti itu Mas. Jadi kita bisa melihat bencana alam ini dari berbagai sisi memang. Kalau menurut saya pertanyaan Mas itu apakah ini masih relevan apa tidak? Saya bisa bilang masih relevan. Tapi karena kelakuan kita itulah bencana buat alamnya. Tapi masalahnya alam itu dia adil, Mas, gitu. Dia begitu ada sesuatu, dia akan mengembalikan semuanya ke kita. Misalnya, hutan, hutan lindung itu diberikan izinnya untuk diubah menjadi misalnya
penggunaan kayu misalnya, ya. Itu kan bencana buat hewan-hewan di sana, bencana untuk hutan di sana gitu. Karena kayunya bukan menggunakan tebang pilih ya, menggunakan semua ditebang gitu. Kalau tebang pilih kan ada caranya, Mas. Makanya di Swedia, kebetulan Mas lagi kuliah pas. Kalau Mas lihat di Swedia, di Norwegia, itu mereka penghasil kayu, Mas. Tapi hutannya makin hijau. Itu ada tekniknya, ya. Tebang-tebang pilih itu ada tekniknya. Dan bisa, itu teorinya semakin hijau saat kita semakin tebang, gitu. Nah, masalahnya kita nggak pakai teori itu, kita tebang semua. Itu adalah bencana buat alam, tapi kita nggak ngerasain itu, karena kita mendapatkan nilai ekonominya, lapangan kerja bagus, kemudian suplai kayu buat macam-macam kebutuhannya kita dapat. Nah, begitu alam berubah, kemudian hujan, longsor, kita yang kena gitu. Sayangnya, masyarakat lokal itu korban utama gitu. Kita yang jauh yang menikmati juga hasil ekonominya nggak jadi korban. Itu sebenarnya problem utamanya, Mas. Yang bikin kebijakan di Jakarta, yang jadi korban orang lokal. Nah, ini yang sebenarnya semakin banyak teman-teman terdidik ya, seperti teman-teman mahasiswa yang nggak akan lama lagi akan lulus gitu ya. Saya berharap idealitas kita itu kita pertahankan di tempat kerja. Jadi jangan cuma siap bos aja, tapi kita memberikan feedback balik gitu. Karena seringkali kita sering berburuk sangka, Mas, sama pemodal. Ah, ini pemodal mau untung aja gitu. Makanya lingkungan dibabat gitu. Tapi setelah saya masuk dunia kerja, kebanyakan pemodal tuh nggak tahu, Mas. Sekarang Mas nih, Mas punya uang 1 miliar. Mas pengen melakukan sesuatu. Kan Mas nggak mungkin melakukan sesuatu, saya sewa eskavator gali di sana langsung gitu. Itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena kalau melanggar hukum, eskavator Mas disita, uang Mas hilang, kemudian Mas masukin penjara, rugi semua. Nah, mereka pasti akan bilang, saya akan cari tempat-tempat yang memang diizinkan untuk berkarya di situ. Makanya saya cari yang IUP. Kan gitu. Ternyata IUP nggak cukup, saya bikin AMDAL. Saya bikin AMDALnya. Jadi sebenarnya pengusaha itu yang pengen untung, mereka tuh ingin untung bukan short, tapi pengen untungnya panjang, teman-teman. Gitu, gitu. Jadi idealisme itu tetap dipertahankan, Mas. Saran saya, dengan One Map ini bisa membantu sehingga kita bisa memberikan masukan yang benar ke mereka. Mereka mau kok dan seneng kok dikasih masukan. Pak, kalau Bapak ngotot di sini 4 tahun doang, Pak, untungnya sisanya rugi, Bapak masuk penjara, mau. Kok bisa gitu? Kasih lihat contohnya. Kasih lihat contohnya. Gitu. Seperti itu sih, Mas. Jadi masih relevan bencana alam terminologinya buat saya. Karena kita dulu yang memberikan bencana buat alam, baru alam memberikan dampaknya langsung ke kita gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kemas. Gimana Ya, Mas Ridwan? Sudah terkopi ya? Apa yang disampaikan Pak Kemas? Ya, sudah Bapak. Terima kasih jawabannya. Sangat panjang dan materinya juga sangat menarik. Tentunya ini nanti akan menjadi penopang, maksudnya pembantu saya untuk proses untuk terus belajar terkait misalnya tentang bencana alam ini. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Oke, pertanyaan kedua ini ada dari MF Aditya. Silakan. Halo Mas, sudah kedengeran suaranya Mas? Terdengar? Ya Mas, terima kasih Mas atas pemaparannya. Ah, Cukup menarik ya tadi terkait One Big Map Mas. Ah, saya Aditya Mas dari UPN, lagi menempuh S2 juga. Mungkin langsung ke pertanyaannya Mas, terkait tadi ya, One Big Map ini sendiri. Kalau berkaca dari banyak kasus ini kan eh, kawasan yang memang fungsinya secara ekologis ini kan sensitif untuk tetap dikembangkan ya, karena memang dari tuntutan ekonomi dan pembangunan juga. Nah, dari Mas Kemas sendiri ini sebenarnya eh, bagaimana sih dari eh, tata ruang dari One Big Map ini sendiri ini bisa seimbang antara kepentingan dari pembangunan ekonomi dan eh, kebutuhan untuk menjaga dari kelangsungan ekosistem uh, sebagai untuk pertahanan dari bencana tersebut, Mas.
Mungkin pertanyaan itu, Mas. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaan. Saya izin jawab langsung. Jadi gini, em, Indonesia itu orangnya banyak. Orangnya banyak, pencari kerja banyak. Dan lulusan baru yang akan mencari kerja banyak. Artinya kita butuh lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Pada sisi lain, ya, tutupan ruang kita juga sebenarnya sudah rigid juga gitu ya. Ini kawasan buat hutan, ini nggak boleh apa-apain. Ini kawasan buat ini nggak boleh apa-apain. Ini cadangan air, ini daerah resapan. Itu kan pertanyaan seperti itu. Nah, gimana kalau kita kayak gitu kan nggak bisa lapangan kerja baru gitu. Kalau nggak ada lapangan kerja baru, banyak pengangguran gitu kan. Ekonomi bisa kolaps gitu kan. Nah, itulah sebenarnya tujuan saya share di sini, Mas. Bisa banget nangkep. Maksudnya, Mas, terima kasih. Dengan mengetahui One Big Map ini, kita bisa mempropose evaluasi resiko yang kita bisa tahu resikonya tinggi dulu, ya. Jadi misalnya Mas Adit nanti kerja di suatu tempat kayak saya nih, anggaplah kerja di Pertamina kayak saya. Saya begitu kerja di Pertamina, posisi di environment. Sama Mas, saya akan menerima langsung rencana kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Sekian ratus sumur, sekian panjang pipa yang akan dipasang, sekian banyak platform yang akan dibangun, kan gitu ya. Artinya, dengan adanya kegiatan ini, maka ini akan menyerap ribuan atau puluhan ribu tenaga kerja. Kan gitu. Maka saya harus mensukseskan ini. Nah, tapi kalau saya langsung maju gitu aja, coba cari-cari izin, dapat izin langsung kerja, sustainable atau keberlangsungan proyek ini bisa terganggu. Karena kalau sampai ini menyebabkan orang utan lari ke jalan, polisi bisa datang langsung nutup proyeknya, Mas. Langsung ratusan orang nggak kerja di section itu. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui resikonya, kita bisa memberikan umpan balik, Mas, kepada perencana pekerjaan dan pemodal. Pak, saran saya, sumurnya dipindah aja ke daerah sini, kan daerah sini sensitif. Jadi lapangan kerja tetap terbuka, tapi lingkungan tetap terjaga, Mas, gitu. Pak, pipanya jangan lewat sini, Pak. Ini cagar budaya, Pak. Keramat, Pak. Bapak mau disantet, misalnya gitu. Ini masalah, ini kejadian nih. Jangan lewat situ, Pak. Pipanya puter aja. Terus dia bilang, nggak bisa, kayak Mas. Pipa muter, nambah 20 kilometer. Ini nambah sekian sekian juta dolar. Aku bilang, oh ya udah kalau mau disantet silahkan. Kalau mau viral silahkan. Oh jangan deh. Ya udah belokin aja pipanya. Yang penting nggak untuk masalah ya sama orang Dayak gitu. Nanti kita ketemu orang Dayaknya juga enak, Mas. Saat kita mau AMDAL kan kita pasti ketemu mereka. Pak, saya mau bikin kegiatan di sini ya, Pak. Nah, nanti anak-anak Bapak bisa kerja di sini, gitu ya. Nggak masalah masalah, Pak, aman. Nah, daerah Bapak itu nggak akan saya puter pipanya. Aman ya? Boleh ya? Persetujuan ya? Oke, pakai Mas, gas. Yang penting ini ya, jangan ganggu daerah sini ya. Aman, Pak, gitu. Jadi semuanya akan nikmat, Mas, kalau harmoni. Nah, memang seninya adalah mencari harmoni itu. Salah satunya dengan one map ini. Tanpa mengetahui tata ruang, tanpa mengetahui peruntukan, kita nggak bisa membuat harmoni itu. Gitu. Mungkin itu jawabannya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kemas. Gimana Mas Ridwan? Mas Aditya? Sudah Ah, terjawab? sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas Mas. Oke. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Frans Indra. Dipersilakan. Iya, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kemas atas paparannya yang sangat baru ya bagi saya juga, dan juga tentunya mungkin untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya PT Abu Rami di Palembang. Sekarang saya bekerja di bagian kebakaran, fire management, untuk di perusahaan perkebunan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya di luar dari konteks pekerjaan yang tadi dipaparkan, kalau di negara kita sendiri sebenarnya izin yang paling tinggi itu apa sih Mas gitu? Sehingga kalau misalnya ada standarnya izin yang paling tinggi nih, berarti kalau kita sebagai perusahaan swasta kan sadar diri gitu untuk menempatkan posisi kita. Atau sebenarnya dari perusahaan swasta sendiri itu ada yang lebih tingginya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kerusakan ekologis tadi, kalau di bidang fire management memang
terlihat rata-rata tahunan untuk curah hujan memang meningkat. Tapi pada faktanya di lapangan, sesuai yang disampaikan BMKG juga, memang untuk siklus musim kita itu sudah sangat jauh berbeda. Seperti yang Mas sampaikan di awal tadi. Nah, eh, terkait hal itu, apakah itu pure karena dari kerusakan alam yang ada, yang tadi disebutkan rusak secara legal, atau ada hal lain yang disebabkan atau Halo, putus Pak Mas. Hans? Tapi udah nangkep sih pertanyaannya dua. Boleh saya jawab duluan, Mas? Boleh, Mas? boleh Pak. Boleh Pak. Oke Mas. Siap. Terima kasih Pak Fran. Jadi gini, di Indonesia itu hierarkinya udah jelas sebenarnya. Kita punya undang-undang dasar, kemudian turun ke undang-undang gitu ya. Kemudian turun ke presiden gitu ya. Kemudian turun nanti ke menteri levelnya itu sebenarnya udah jelas, Mas, gitu. Nah, aturannya memang kita tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya, gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang menjadi masalah dalam artian banyak level serupa itu mengeluarkan kebijakan yang sama. Contohnya Taman Nasional Tesonilo. Yang mengeluarkan HGU siapa? Kementerian ATR BPN kan? Menteri levelnya. Kemudian, kenapa dia bisa mengeluarkan HGU di area konservasi? Karena perda. Perdanya membolehkan. Dulu ya, sekarang udah enggak ya, dulu. Perda yang ngeluarin siapa? Gubernur. Gubernur sama menteri selevel nggak? Selevel. Kemudian yang ngeluarin statement bahwa atau surat bahwa itu kawasan konservasi siapa? Menteri Kehutanan, menteri juga. Jadi ada 3 pejabat selevel menteri yang mengeluarkan kebijakan berbeda. Artinya gimana gitu kan? Nah, kemudian terjadilah sekarang. Ini siapa yang salah ya? Susah Mas kalau semuanya itu selevel. Kalau Mas bilang kita tarik ke level di atasnya. Level di atasnya bilang ada undang-undang macam-macam, ada undang-undang juga banyak. Ada undang-undang migas misalnya. Undang-undang minerba, undang-undang lingkungan. Undang-undang minerba bilang bahwasanya ini IUP ya, boleh ya yang menetapkan Kementerian SDM via minerba. Ini WK Migas ya, Kementerian SDM via migas, ya kan? Sama-sama menteri juga yang diamanatkan. Nah, undang-undangnya juga sama. Ini ada undang-undang lingkungan hidup, ini ada undang-undang migas, undang-undang minerba. Yang mana? Semuanya sama mengeluarkan kebijakan juga, ya, mengamanatkan. Harus naik ke atas undang-undang dasar. Bingung, interpretasinya juga jadi banyak. Gitu, seperti itu. Undang-undang dasar kan bilang kita boleh memanfaatkan ya bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Itu kan multi interpretasi. Makanya semuanya selalu lewat pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan. Hakim di pengadilan tinggi udah memutuskan, Mas. Nggak cukup. Dibanding nanti ke yang lebih tinggi. Sampai Mahkamah Agung. Kayak gitu loh. Jadi memang secara administratif memang undang-undang dasar paling tinggi, di bawahnya undang-undang, di bawahnya lagi ada presiden, ada menteri gitu ya. Tapi kenyataannya sesama level pun mengeluarkan kebijakan yang mungkin di lapangan interpretasinya bisa berbeda, tumpang tindih, semua megang izin gitu. Ini penyebabnya dikit-dikit harus ke pengadilan, Mas, gitu. Dan itu efeknya mahal, panjang, ya lingkungan udah keburu rusak gitu loh, seperti itu sih gitu. Jadi itu yang pertama ya, pertanyaannya Mas Fran. Tadi untuk yang eh kedua ya, tadi sorry yang kedua itu apa Mas Ajit ya? Saya tadi lupa nyatet. Ini juga agak terputus-putus sih Pak. Jadi Ya, kurang iya jelas belum juga. ya. Tapi izin mungkin Pak. saya coba. Oh ya, silakan, Mas. Ya. Terkait perubahan tadi yang dijelaskan di awal terkait perubahan Itu. periode musim ya, periode musim Ya, terkait curah hujan, itu kan dulu kita kenalnya OMAS ya, Oktober, Maret, April, September. Kalau sekarang kan malah, kalau di Riau itu malah terjadi 2 kali musim kemarau, beberapa provinsi juga ada yang seperti itu. Nah, itu pure karena perubahan dari tata ruangnya, sehingga yang tadi dijelaskan, atau sebenarnya ada hal lain gitu Mas, yang menyebabkan perubahan pola musim dari yang biasa kita kenal seperti itu. ya, terima kasih, Mas. Jadi jawabannya perubahan musim itu alami, Mas. Gini, kalau teman-teman lihat sejarah ya, sejarah mundur ke belakang, bumi itu pernah mengalami masa es, ya kan?
masa es gitu. Semuanya membeku, laut membeku, makanya migrasi manusia purba bisa. Habis itu bumi mengalami masa pencairan. Jadi bumi itu udah biasa Mas, panas dingin, tergantung dari jarak bumi dengan matahari. Kan kita kan berevolusi kan mengelilingi matahari kan. Saat titik terjauh, matahari lagi jauh, bumi akan dingin gitu loh. Kita mau mengeluarkan CO2 sebanyak apapun, bumi dingin. Tapi bumi pernah panas juga gitu. Nah, di zaman dinosaurus gitu ya, itu bumi pernah hujan Mas, 1 juta tahun, 2 juta tahun non-stop gitu. Kenapa? Terjadi bumi lagi hangat. Kenapa bumi hangat? Karena semua karbon itu ada di angkasa. Kenapa karbon di angkasa? Batu bara itu kan berasal dari tanaman ya, yang terkubur jutaan tahun. Dinosaurus itu asal mulanya minyak gitu kan, yang terkubur jutaan tahun. Pernah ada masa di mana batu bara minyak bumi nggak ada, dinosaurus ada di atas, tanaman ada di atas. Makanya bumi itu panas, makanya hujan terus. Hujan jutaan tahun menyebabkan tanaman membesar menyebabkan serangga membesar, hewan membesar, makanya dinosaurus itu gede, kayak gitu. Habis itu semua punah, Mas. Semua mengecil. Bumi mendingin karena semuanya terkubur, karbonnya terkubur. Makanya sekarang kita kenapa sangat aware banget sama karbon, emisi karbon. Karena kalau sampai karbonnya semua dari perut bumi semua ke udara, kejadian hujan ekstrim bumi itu bisa terjadi lagi. Tapi menjawab pertanyaan Mas, iklim itu akan terus berubah Mas sepanjang waktu. Kita nggak bisa mengontrol itu sebagai manusia. Yang bisa kita kontrol adalah satu, emisi karbon kita. Yang kedua, tutupan kerusakan ekologis kita. Jadi ekologis kita tuh siap Mas. Kalau hujannya lebih sering, aman. Kalau nggak hujan-hujan, aman. Karena reservoirnya udah terisi gitu. Bayangkan, kita sekarang selalu mikir, saat musim hujan terus, banjir, longsor. Saat hujan nggak turun-turun, kekeringan. Kan gitu aja. Karena ekologi kita nggak siap. Kalau misalnya kering kemarau terus misalnya, ya nggak apa-apa. Air tanah kita terisi penuh, Mas. Kita tinggal mengakses itu. Air laut banyak, tinggal kita desalinasi misalnya. Tapi kan nggak siap gitu. Makanya reaktif kita ini. Hujan banjir, nggak hujan kering, gitu aja terus Mas gitu. Jadi iklim itu emang udah alami berubah sepanjang waktu, tapi ekologis kita yang sebenarnya yang harus kita jaga sih gitu. Mungkin itu jawabannya Mas. Makasih ya. Oke, oke, terima kasih Pak Kemas. Mungkin ada dua pertanyaan Pak ya lagi. Yang terakhir, kita gabung jadi satu aja Pak ya, biar untuk Siap-siap. mempersingkat waktu ya. Mungkin dari Pak Birowo yang pertama, silakan. Pak Birowo. Halo, selamat sore, Oke, Mas. sore. Halo, selamat sore dengan Birowo. Ya, sorry saya lagi agak gangguan tenggorokan. Pertanyaan untuk Mas Kemas, menarik sih Mas, karena saya juga baru tahu nih ada satu integrated map gitu ya, ada satu aplikasi peta terintegrasi gitu. Nah, kalau dari sisi pekerjaan kan kebetulan waktu itu sempat ada pertanyaan ya Mas Kemas dari Danantara gitu mengenai resiko perubahan iklim terhadap bisnis di mana tempat saya bekerja gitu Mas. Nah, pertanyaannya apakah dengan peta ini sebenarnya bisa jadi satu pendekatan untuk memetakan atau memforecast kira-kira risiko dari climate change terhadap bisnis itu seperti apa ya? Karena kan memang kalau dari kami kan memang agak kebingungan terus terang. Karena kan kalau kami memang industrinya industri manufaktur ya, bukan oil and gas, bukan ekstraktif. Jadi kami agak cenderung kesulitan gitu untuk membayangkan atau memperkirakan kira-kira risiko dari perubahan iklim ke bisnis kami seperti apa gitu Mas. Nah, maksudnya mumpung ini ternyata lagi membahas tentang peta dan kemudian bisa layering seperti itu, apakah kira-kira ini bisa dipakai gitu ya untuk kira-kira memetakan lah kira-kira risiko terhadap nanti perubahan iklim terhadap keberlanjutan bisnis kami seperti itu. FYI di kami sih di Kota Bandung kantor dan pabriknya. Makasih. Makasih Mas. Baik, langsung jawab ya. Jadi betul Mas. Jadi climate risk ini itu saya sangat menyarankan semua praktisi HSSE memasukkan itu. Jadi saat kegiatan risk assessment, masukkan climate risk ke dalamnya. Yang Mas bilang itu, Mas Biro bilang itu benar banget. Climate risk itu kita berangkat dari climate-nya dulu Mas, sebelum keturunannya. Jadi ada climate risk itu dalam artian misalnya hujan lebih banyak gitu ya. Kemudian angin ribut lebih sering. Itu Mas bisa lihat di BMKG dulu. Jadi jangan masuk ke One Big Map dulu. Mas masuk ke bmkg.go.id atau Mas download ya
aplikasi BMKG ya. Di situ Mas bisa tahu, bisa lihat, oh ternyata kita lebih sering hujan nih gitu ya. Ada risknya. Kalau saya di migas Mas, lebih banyak hujan itu nggak oke. Karena apa? Karena aktivitas kami di laut sering standby-nya Mas. Kalau ada angin ribut sama hujan, kegiatan di offshore berhenti. Kapal-kapal tuh berhenti dulu merapat. Pengeboran itu bisa terganggu, mungkin kita stop dulu, stop work authority. Artinya sumur yang tadinya harusnya selesai dalam waktu 30 hari, bisa jadi 40 hari. Gitu. 10 harinya itu sewa rig. Satu rig itu mungkin bisa 400-500 juta per hari, Mas. Gitu. Atau mungkin 1 M, kalau rignya gede banget gitu per hari. Bayangkan, 10 M uang hilang hanya karena risk. Itu climate risk. Risknya tinggi sekarang. Kita tahu risknya apa yang tinggi? Hujan, angin ribut gitu ya. Kita harus tahu dulu dari situ. Panas, ya kan? Kalau panasnya ekstrim, berarti pekerja kita bisa heat stroke misalnya. Climate-nya dari situ. Baru nanti keturunannya di darat, Mas. Dengan hujan tinggi itu, penyebabnya apa? Misalnya jalanan menjadi amburadul. Jalan menjadi amburadul, kayak saya, misalnya pengeboran darat, Mas. Kalau di Kalimantan itu hujannya berlebihan, itu jalan yang tadinya tanah, itu bisa kayak kue lapis, Mas. Bisa kayak gel gitu loh. Jadi mobil tuh jadi begini jalannya. Artinya kita harus stop. Pas hujannya udah kering, kita nggak bisa lewat. Karena alat berat harus ngeratain dulu. Itu berarti kita harus beli alat berat, nyawa alat berat. Mobil dipaksa shock breakernya patah, Mas. Resikonya tinggi. Ganti mobil juga, ganti shock breaker berapa? 30 juta per mobil. Jadi dengan climate risk itu, karena sama-sama di bawah Danantara, Mas, kita bisa mengadvise atasan kita bahwa, Pak, mending tata ruangnya dijaga deh, Pak. Soalnya kalau kita paksa buka, ini dampaknya. Ini sekian duit, sekian duit, sekian duit. Ini bisa fatality, ini bisa ini. Itu sih, Mas Birowo. Jadi betul, tapi mulai dari BMKG dulu, Mas. Kita tahu berapa hujan, angin ribut, potensi petir, potensi gempa itu ada semua di BMKG. Mereka udah ada ahlinya, Mas, yang ngatur. Jadi kita tinggal menggunakan datanya aja. Kemudian baru nanti setelah BMKG kita puas di situ, baru kita main dengan one big map itu. Kita lihat tata ruangnya, tutupannya. Di hulu kita ada yang ganggu nggak? Di hilir kita ada yang ganggu nggak? Tipe tanahnya apa? Gitu. Seperti itu, Mas. Kita tahu danau terdekat nggak di situ? Kalau tadi Mas di pemadam gitu. Danau terdekat di mana? Kalau kita mau bikin danau buatan di mana? Ada kemiringannya gitu. Untuk mencegah longsor atau untuk mencegah airnya hilang begitu saja, kita butuh cadangan air itu gitu. Jadi gitu Mas, climate risk itu artinya kita menggunakan kondisi climate sekarang, kita pahami dulu untuk mengetahui resiko yang tinggi mana buat pekerjaan kita. Yang resikonya minim-minim nggak usah kita perhatiin, tapi yang tinggi itu apa? Yang bakal ganggu kegiatan kita apa? Yang akan menyebabkan fatality mana? Yang akan menyebabkan kerugian finansial mana? Yang akan bikin pabrik tutup yang mana gitu. Kalau Mas di manufaktur berarti supplier Mas ada yang terganggu nggak gitu. Transportasi material Mas gimana? Mas ngirim barang nanti ada yang terganggu nggak gitu. Misalnya Mas lewat jalan darat, lewat jalan laut gitu. Seperti itu sih Mas dari saya. Atau mungkin listrik bisa mati nggak kalau ternyata waduk tempat kita di Bandung, misalnya dari Saguling itu ternyata waduknya stuck gitu. Karena longsoran dari atas, ada kayu masuk, kayu ngehantam turbinnya. Itu risk juga Mas. Mas sedia genset jangan-jangan. Jangan sampai kegiatan manufaktur pabrik itu berhenti karena listriknya biar gitu. Mungkin seperti itu Mas dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Kiamat. Satu pertanyaan lagi Pak ya, yang terakhir Pak. Siap. Boleh Pak Kiamat? Oke, Ya boleh. dari Pak Saud, dipersilakan Pak Saud. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Adrian dan Mas Ajuya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saud. Saya mahasiswa juga, lagi semester 4 di ITB. Nah, saya juga tertarik nih Mas, terkait dengan kerusakan ekologis. Nah, sekarang saya lagi mengembangkan suatu aplikasi yang dimana mampu memprediksi banjir yang diakibatkan oleh resapan dari sawit mungkin. Nah, di sini pertanyaan saya adalah setelah saya kulik-kulik lebih dalam terkait penelitian saya ini tuh, resapan dari sawit itu sendiri itu sangat kecil gitu, resapan airnya untuk sawit dibandingkan yang lain. Nah, bagaimana kita sudah tahu nih resapan dari salah satu batang sawit itu kecil. Nah, pandangan dari industri atau pandangan dari Mas Dimas mungkin sebagai Pertamina gitu tuh, gimana sih solusinya agar dengan resapan air yang sedikit itu tuh mampu menyelesaikan permasalahan kita gitu. Gitu sih Mas. Oke. Terima kasih.
Makasih Mas Saud. Ini saya senang nih Mas Ajud kalau mahasiswa-mahasiswa ini nanya nih. Ini kan ya bakal gantiin kami-kami gitu kan nantinya gitu. Oke, jawabannya gini ya. Kalau saya ya Mas ya, tadi kan kita tahu kita harus seimbang. Kita harus seimbang. Artinya gini, kita nggak bisa menutup mata bahwa kita terus impor BBM. Dan kalau impor BBM terus dengan kondisi Middle East yang kayak gini, ini sangat vulnerable. Ya, kalau kita nggak ada bensin sebentar aja, itu pasti chaos gitu Indonesia gitu. Artinya saya memahami kenapa pemerintah itu pengen sawit itu banyak, tebu itu banyak. Kenapa? Karena sawit dan tebu itu bisa diubah menjadi campuran dari diesel atau campuran dari bensin, gitu ya, tergantung metodenya sehingga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM. Sambil kita nyari cadangan minyak baru di Indonesia, gitu. Itu teorinya. Tapi kita tahu perubahan tata ruang sembarangan dari hutan menjadi kebun sawit, mau itu hutan sawit namanya sekarang sama aja, yang Mas bilang itu punya karakteristik yang sangat berbeda. Hutan-hutan lindung, hutan-hutan dengan kayu besar, itu bisa menjaga keutuhan dari tanahnya gitu. Sementara sawit itu nggak bisa gitu ya. Beda karakteristiknya gitu ya. Kan dia ngasilin buah toh gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau saya bilang bahwa ini bisa dua-duanya jalan barengan, Mas. Maka dari itu saya mengadvokasi agar sawit itu ditanam di area kritis, jangan di area hutan. Masalahnya adalah area kritis itu sumber haranya nggak ada. Nah, maka dari itu kita kan punya ahli-ahlinya. Di UGM banyak banget ahli-ahlinya rekayasa itu hutan. Di IPB, di ITB mungkin ada gitu ya. Saya mungkin belum sempat ngobrol, tapi harusnya ada. Di kampus-kampus besar itu banyak ahli rekayasa tanah, rekayasa hutan. Kita bisa membuat area yang tadinya kering itu menjadi perkebunan sawit siap gitu unsur haranya. Itu ada tekniknya, emang mahal sih. Memang yang murah itu adalah hutan subur kita babat, kita tanami sawit di situ. Itu sangat bagus memang. Tapi masalahnya ada bencana ekologis toh gitu. Nah, Indonesia itu punya 40 juta lebih hektar ya tanah kritis. Papua yang sekarang lagi mau diubah menjadi sawit itu punya banyak sekali jutaan hektar tanah kritis, Mas, gitu. Bisa teman-teman browsing sendiri berapa banyak. Bayangkan kalau sawit ditanam di situ aja, yang tadinya kritis gersang menjadi hijau. Hijaunya hijau sawit, terserah. Daripada gersang gitu kan, yang mending jadi sawit kan, tapi nggak mengganggu tutupan lahan yang lain gitu. Sehingga bisa win-win, Mas. Lapangan kerja banyak, kita bisa mengurangi ketergantungan impor kita sehingga kita kebal dengan geopolitik yang lagi rame seperti ini. Lapangan kerja banyak gitu ya, bikin kilang baru untuk mengubah biomasa menjadi di BBM itu adalah lapangan kerja buat mas-mas yang muda-muda, tapi lingkungan kita nggak rusak, Mas, gitu. Itu sebenarnya. Kalau saya, mau nanya ke saya pribadi ya, sebagai kayak Mas Adrian ya, bukan sebagai pegawai BUMN, ya sawit bisa kok di daerah kritis kok banyak kok ada petanya di One Big Map, Mas. Lihat aja daerah kritis mana yang udah botak-botak, tanemin aja mau jadi apa gitu. Gitu sih kalau dari saya ya. Bahkan sekarang kalau saya misalnya Pertamina gitu ya, di tempat saya, kebetulan saya ngomongin Pertamina keseluruhan ya, tapi di Pertamina Hulu Indonesia, di mana wilayah kerja kami ada di Kalimantan, ya, saya udah mendorong Mas, kalau mau ada proyek di tanah gersang aja, di tanah kritis aja, jangan di hutan. Lebih murah perizinannya, masyarakatnya lebih nerima, malah berterima kasih, malah lebih cepat selesai proyeknya, Mas, gitu. Masyarakat malah bukan malah tanda petik ada preman gangguin, malah silakan Mas, silakan daripada nggak kepake gitu. Malah kami bisa dapat kerja, kami bisa dapat ini, gitu malah seneng gitu. Itu sih, Mas, dari saya. Bisa, balance itu bisa. Dan kita jangan jadi orang yang pokoknya nggak boleh berkembang, nggak boleh, karena itu akan menyebabkan negara kita tergantung sama impor, Mas. Dan anak-anak muda banyak yang lulus, ini adalah lapangan kerjanya harus siap juga. Jangan sampai anak-anak muda susah cari kerja karena lapangan kerjanya nggak ada gitu. Jadi harus balance itu bisa, Mas. Saya sih yakin sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ajud. Oke, terima kasih Pak Kemas ya. Jadi sudah ada 5 pertanyaan yang mungkin sudah memasuk ke penghujung acara Pak. Jadi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang sudah raise hand ataupun mengirimkan kolom pertanyaan di kolom chat, mohon maaf ya belum bisa kita bahas. Mungkin di lain waktu, lain sesi akan kita bisa bahas lanjutan. Mungkin ada yang batch kedua atau batch ketiga. Mungkin seperti itu Pak Kemas. Oke, mungkin menghemat waktu ya. Agak baiknya kita foto bersama untuk dokumentasi. Dipersilakan untuk panitia. Baik,
boleh off cam, on cam terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, Di ayo sini on ada cam. on cam ada 2 slide. Oke, bisa dipandu ya dari panitia ya. Oke, baik. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih untuk panitia. Terima kasih kepada Pak Kemas ya, sebagai narasumber kita yang luar biasa atas ilmu dan perspektifnya ya, yang telah dibagikan. Harapannya semoga hasil diskusi pada sore hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya, Ajudia Pida Pratama sebagai moderator untuk undur diri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses kasih semua, Pak sehat-sehat. Kemal. Ya, Terima Mbak kasih. Kurniati. Terima Ya, kasih terima semua. kasih, Mas. Terima Izin live ya. kasih.